Kembali dilapor polisi pemirsa, seorang bocah 4 tahun hanyut saat mandi di sungai di Simalungun, Sumatera Utara. Nah, pemirsa, ini korban ditemukan oleh Basarnas Danau Toba setelah 2 hari pencarian. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun hanyut saat bersama temannya sedang mandi di Sungai Manahul, Simalungun, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Ia luput dari pantauan temannya sehingga hanyut dan terbawa arus sungai. Warga bersama personel kepolisian dan TNI turut melakukan pencarian sebelum kedatangan personil dari Basarnas dari Pos Danau Toba. Kondisi sungai yang sempit dan banyak bebatuan serta ranting-ranting pohon membuat proses pencarian mengalami kendala. Setelah pencarian selama 2 hari, korban ditemukan di pinggiran sungai pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, lokasi tidak jauh dari LKP sejauh 1,8 km. Korban dievakuasi dari sungai menggunakan kantong jenazah. Jasad bocah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini ada sepasang suami istri yang ditemukan tewas bersimbah darah dan anak korban dalam kondisi yang kritis. Diduga keluarga ini merupakan korban perampokan. Sepasang suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di Kecamatan Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara anak korban yang diketahui dalam kondisi kritis kini dilarikan ke rumah sakit. Korban diketahui bernama Pore Padang 60 tahun dan istrinya Sabriani 50 tahun. Diduga satu keluarga ini merupakan korban perampokan lantaran uang dari hasil usaha sebagai agen bank belasan juta rupiah ikut raib. Sementara itu anak kedua korban yang saat kejadian tengah tidur di kios depan rumahnya selamat, namun mengalami syok berat. Sebelumnya, anak kedua korban masuk ke dalam rumah dan menemukan suara tangisan sang adik yang berusia 14 tahun dan menemukan kedua orang tuanya bersimbah darah. Sejumlah keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian pun histeris hingga jatuh pingsan. Panggil ke anaknya tuh, pas saya lewat di jalanan, panggil ke anaknya, dia bilang sini kuliah kakak bapakku apa sudah mati atau bagaimana. Ya saya langsung lari masuk menangis sampai di dalam. Udah apa itu terlentang 3 orang yang mamanya miring tidurnya, yaitu suaminya ya terlentang. Sementara itu tim dari Mapolres Mamasa yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit Kabupaten Mamasa untuk menjalani visum. Diduga keluarga ini menjadi korban perampokan, meski hingga saat ini kasusnya masih didalami oleh Polres Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan jenazah kepala sekolah dan istri di Mamasa ini telah bergabung bersama kami Kapolres Mamasa. Pemirsa, ada Bapak AKBP Hari Andreas. Halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi Pak Hari. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak Hari. Baik. Ya, Pak Hari, apakah sudah dipastikan Pak Hari kedua jenazah merupakan korban perampokan, Pak Hari? Baik, terima kasih Mas. Jadi hasil penyelidikan kami sementara, kemudian juga hasil pemeriksaan di medis di Puskesmas Arale kemarin bahwa kedua korban suami istri mengalami luka-luka di bagian kepala yang menyebabkan kematian korban. Kemudian hasil olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap saksi yang berada di TKP, anak korban yang perempuan, bahwa uang sekitar 10 juta hilang diambil oleh para pelaku, seperti itu untuk sementara. Untuk perkembangan kasusnya saat ini sudah sejauh mana, Pak? Kami sudah melakukan penyelidikan, kami sudah mengambil keterangan beberapa saksi di sekitar TKP dari tadi malam mulai sampai dengan pagi hari ini. Kami masih mengembangkan, mendalami, semoga dapat cepat terungkap pelakunya. Iya Bapak, ini dari informasi Anda ada uang 10 juta di rumah tersebut. Apakah memang sudah tersimpan cukup lama di rumah tersebut atau baru ambil dari bank lalu dibawa ke rumah atau seperti apa Bapak?
uang senilai 10 juta tersebut? Jadi keterangan, jadi keterangan dari saksi, saudari Amanda yang merupakan anak korban, itu uang hasil dari agen BRI Link, orang yang menyetor atau yang mengirimkan uang melalui agen BRI Link, kemudian disimpan dalam waktu seminggu ini, seperti itu, 10 juta lebih, hampir 11 juta. Oke, jadi dalam 1 minggu uang 10 juta tersebut memang berada di rumah para korban ya Pak ya? Betul. Menurut keterangan saksi Amanda disimpan di bagian belakang. Jadi rumahnya itu yang di depan digunakan untuk usaha BRI Link, di belakang seperti tambahan dari kayu itu digunakan untuk tempat tinggal orang tuanya dan adiknya yang laki-laki yang menjadi korban juga sampai dengan saat ini sudah dirawat. Baik, Pak Hari, untuk saat ini, untuk sementara dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, apakah mereka melihat ada orang yang mencurigakan di sekitar lokasi pada sebelum kejadian? Belum Mbak, kami untuk teknis materi penyelidikan kami belum bisa sampaikan ke publik. Kami masih dalami, mudah-mudahan bisa cepat terungkap Mbak. Nah Bapak, terakhir Bapak, ini kondisi anak dari korban seperti apa Bapak? Kabar terakhir kami mendengar kondisinya masih kritis Bapak, lalu sejauh ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Mas. Jadi tadi pagi yang bersangkutan sudah dirawat di rumah sakit di Makassar, di Rumah Sakit Wahidin. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa cepat pulih sehingga kami bisa ambil keterangan, karena yang bersangkutan memang saksi kunci yang berada langsung di lokasi TKP. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas informasinya. Kami berharap juga semoga pelaku segera ditemukan ya. Dan ini juga warning juga untuk para masyarakat semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Salam sehat selalu Pak Hari. Dan ini warning untuk semuanya, mungkin untuk menyimpan uang yang jumlah yang sangat besar sebaiknya tidak di rumah seperti itu. Dan kalau bisa memang kalau misalkan sudah mengumpulkan uang dengan nominal yang cukup besar, langsung disetor ke bank agar lebih aman juga. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini terpeleset saat bermain air. Seorang remaja putri tenggelam di sungai di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah pemirsa, setelah 3 jam pencarian, korban ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. Seorang remaja putri berusia 13 tahun tenggelam di Sungai Pulai, Kampung Sumberjo, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tim gabungan dibantu warga melakukan upaya pencarian. Setelah 3 jam, korban ditemukan sudah tak bernyawa tak jauh dari lokasi korban terjatuh. Korban datang ke lokasi bersama 4 temannya. Saat bermain air, korban terpeleset dan tercebur ke dalam sungai. Beberapa temannya berusaha menolong namun tidak berhasil, korban hilang dan tenggelam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban tersangkut kayu di dasar danau kurang lebih 3 meter dari lokasi kejadian korban berenang. Untuk titik penemuannya apa? Untuk titik penemuannya tidak jauh dari pos korban jatuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak lama, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah yang nyaris ambruk di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Nah ini pemirsa, saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi membusuk dengan tergeletak di lantai rumah. Warga Kampung Rawa Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat digegerkan oleh tewasnya seorang wanita Parubaya. Pasalnya korban yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sejak lama itu ditemukan tewas dalam kondisi tubuh telah membusuk. Ironisnya lagi, jasad korban didapati tergeletak di lantai yang berdebu dan penuh sampah di dalam rumah tua yang nyaris ambruk. Korban diketahui bernama Devi, wanita Parubaya berusia 50 tahun yang tinggal sebatang kara di rumah tua tersebut. Korban baru diketahui telah meregang nyawa setelah warga sekitar mencium aroma menyengat. Warga pun tak menyangka jika korban tewas secara misterius karena diketahui korban tak mengalami sakit apapun dan terlihat terakhir kalinya pada 3 hari lalu. Korban yang bersangkutan memang menyendiri, jadi memang ada gejala gangguan kejiwaan lah. Itu informasi yang memang dari beberapa tahun lalu saya juga mengetahui. Jadi yang bersangkutan itu memang agak sedikit ada ODGJ lah ya. Tapi dia tidak menampakkan dirinya ODGJ. Sekilas seperti warga normal biasa. Makanya kalau
Usai diidentifikasi, jasad korban selanjutnya langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga lalai saat pengawalan, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran Asahan kabur saat hendak dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku Batubara, Sumatera Utara. Akibat lemahnya pengawasan terhadap tahanan Kejaksaan Negeri Kisaran, Indra Saragi, 31 tahun, warga Medan Sunggal, kabur dari pengawalan petugas kejaksaan di Lapas Labuhan Ruku kelas 2B, Batubara, Sumatera Utara pada Kamis lalu. Tahanan tersebut nekat kabur saat petugas membuka gandengan borgol yang melingkar di tangan rekannya. Indra menyikut petugas lalu kabur melompati pagar depan lapas dalam keadaan masih terborgol sebelah tangan. Setelah 2 hari pencarian, petugas kejaksaan bersama TNI dan Polri berhasil menangkap tahanan yang kabur di Sunggal, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di rumah temannya pada Sabtu lalu. Hari ini Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 dapat kita tangkap kembali di Medan Sunggal, dan saat ini sudah kami masukkan ke dalam lapas Labuhan Ruku dan sedang menjalani registrasi untuk proses selanjutnya. Atas perbuatannya, ia diancam hukuman maksimal selama 7 tahun kurungan penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Eksekutor kelompok geng motor yang kerap melancarkan aksinya pada malam hari dan kerap meneror warga dilumpuhkan polisi. Dan tetaplah di informasinya di Lapor Polisi, pemirsa, sesaat lagi Anda lapor, kami sampaikan.